Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalina Damayanti dengan NIM 25020102020 dari kelas MJ 402 Program Studi Manajemen PJJ Universitas Siber Asia. Pada video ini, saya akan mempresentasikan studi kasus kejahatan perbankan, yaitu kasus raibnya deposito senilai 110 miliar rupiah yang menimpa nasabah BNI Kantor Cabang Makassar, di mana nasabah menduga ada pemufakatan jahat di balik kasus ini. Secara ringkas, kasus ini melibatkan total nilai deposito yang diduga raib sebesar 110 miliar rupiah dengan 9 biliet deposito yang dipalsukan dan 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejumlah nasabah BNI Cabang Makassar mendapati bahwa deposito mereka tidak dapat dicairkan karena biliet yang mereka pegang dinyatakan palsu oleh pihak bank. BNI kemudian melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada 1 April 2021 dengan dugaan tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Seorang pegawai bank bernama Melati Bunga Sombe ditetapkan sebagai tersangka utama, namun para nasabah menduga ada pemufakatan jahat yang melibatkan pihak manajemen. Ada beberapa korban dalam kasus ini. Andri Idris Manggabarani, seorang pengusaha properti mengalami kerugian 45 miliar rupiah dan melapor ke Polda Sulawesi Selatan pada 9 Juni 2021. Nasabah berinisial RY dan AN kehilangan 50 miliar rupiah dari 2 biliar deposito. Rocky dan Anawati kehilangan 15 miliar. Dan Henry bersama anaknya mengalami kerugian 20,1 miliar dan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Berikut kronologi kejadiannya. Melati menawarkan produk deposito BNI kepada nasabah dengan iming-iming bunga tinggi 8,25%. Penawaran serupa juga diberikan kepada nasabah lain senilai 45 miliar rupiah. Kemudian nasabah RY dan AN membawa 2 biliet deposito senilai 50 miliar rupiah ke BNI Makassar untuk dicairkan, namun muncul 3 biliet deposito senilai 40 miliar rupiah yang setelah diinvestigasi ternyata tidak pernah diterbitkan oleh kantor cabang Makassar. Hendrik dan Heng Pautek atau anaknya juga gagal mencairkan deposito senilai 20,1 miliar karena BNI menyatakan biliet mereka palsu. Akhirnya BNI melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP garing B garing 0221 garing 4 garing 2021 atas dugaan pidana perbankan dan pencucian uang. Di sisi lain, Hendrik dan Heng Pautek juga mendaftarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Bareskrim akhirnya menetapkan 3 tersangka dan berkasnya sudah dikirim ke kejaksaan. Modus operandinya terdiri dari 4 langkah. Pertama, oknum pegawai menawarkan produk deposito kepada nasabah potensial dengan iming-iming bunga tinggi dan kemudahan tanpa prosedur yang baku. Kedua, biliet deposito dibuat dari hasil scan pada kertas biasa, bukan dari belangko deposito resmi, sehingga nasabah menerima dokumen yang tampak sah. Ketiga, dana nasabah masuk namun tidak tercatat dalam sistem Bank BNI. Diduga diselewengkan sebelum atau sesudah masuk ke rekening resmi. Dan yang keempat, pada saat jatuh tempo, nasabah gagal mencairkan dana karena biliet dinyatakan palsu dan tidak ada di sistem. Kejanggalan utamanya jelas, biliet deposito hanya berupa cetakan scan di kertas biasa. Bunga yang ditawarkan melebihi batas wajar dan dana tidak tercatat dalam sistem resmi BNI. Salah satu nasabah, yaitu Andri Idris Manggabarani, menyatakan kepada Tempo pada 16 September 2021, saya yakin bisa terjadi ini karena ada pemufakatan jahat. Ada beberapa indikasi yang mendukung dugaan ini. Melati hanya pegawai umum dan bukan posisi yang lazim menangani penempatan deposito besar. Kemudian jumlah deposito yang sangat besar ini sulit dilakukan sendirian tanpa akses ke sistem bank.
Modus ini juga berlangsung setidaknya sejak Juli 2019, hampir 2 tahun tanpa terdeteksi audit internal. Dan BNI sendiri mengakui Biliet tidak tercatat dalam sistem, artinya produk pencegahan internal tidak berjalan. Dan polisi belum mengungkap jabatan 2 tersangka tambahan yang memicu spekulasi keterlibatan manajemen. Sebagai update, kasus ini ternyata sudah sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Melati Bunga Sombe divonis 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Makassar. Dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar. Di persidangan juga terungkap fakta bahwa total biliet palsu yang dibuat ternyata ada 12 lembar senilai 115,1 miliar rupiah, lebih besar dari laporan awal. Fakta lain terungkap, Melati ternyata tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja sama dengan 2 orang lain berinisial ST, Zahniar, dan Rahmat. Dana nasabah sempat masuk ke rekening bisnis resmi, lalu ditarik cepat lewat 13 rekening bodong sebelum dipindahkan seolah-olah menjadi deposito. Ini penting karena artinya dugaan pemufakatan jahat yang disampaikan nasabah terbukti benar secara hukum, bukan sekedar spekulasi. Vonis ini membuktikan bahwa ini adalah kegagalan kontrol internal yang melibatkan lebih dari satu pihak. Namun sayangnya, meski pidana sudah inkrah, ganti rugi kepada korban masih terhambat. Dari sisi hukum, ada 2 jalur yang berlaku. Jalur pidana mencakup pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengatur pegawai bank yang sengaja membuat pencatatan palsu dengan ancaman pidana minimal 3 tahun hingga maksimal 8 tahun penjara. Ada juga pasal 3 dan 5 Undang-Undang TPPU jika dana hasil penipuan disembunyikan atau dialihkan, serta pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan surat atau dokumen. Sementara dari jalur perdata, ada gugatan Wan Prestasi yang diajukan Hendri dan Heng Paltek di PN Makassar terhadap BNI dan Melati. Ada juga pasal 37B Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak nasabah atas ganti rugi. LPS juga berperan menjamin simpanan nasabah, namun hanya untuk simpanan yang tercatat resmi di sistem bank. Dan ini menjadi masalah karena biliet-biliet ini tidak tercatat. Kasus ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Data menunjukkan ada 7.087 laporan fraud perbankan sepanjang semester 1 tahun 2020 hingga semester 1 2021. Dengan 71,6% kasus terjadi di bank BUMN dan total kerugian kumulatif mencapai 4,62 triliun rupiah. Serangan siber yang menargetkan sektor keuangan Indonesia pada 2020 juga mencapai 23%. Ada beberapa kasus serupa di Indonesia. Misalnya, di Bank Sulutgo, karyawan memalsukan biliet deposito untuk kepentingan pribadi. Di Bank Mandiri, ada oknum pegawai yang terlibat penggelapan dana nasabah pada tahun 2020, dan di Pekalongan, seorang teller bank menggelapkan dana nasabah senilai 6,2 miliar rupiah pada tahun 2022. Dari analisis saya, ada 4 akar masalah utama. Pertama, lemahnya kontrol internal karena tidak ada mekanisme verifikasi real-time. Kedua, adanya kolusi atau insider threat karena modus ini berlangsung sekitar 2 tahun tanpa terdeteksi. Ketiga, penyalahgunaan kepercayaan karena nasabah menyetor dana secara resmi namun menerima biliet fiktif. Dan keempat, ada celah pengawasan OJK karena kasus ini berlangsung lama tanpa terdeteksi regulator. Rekomendasi saya ada 4. Bank wajib menyediakan sistem verifikasi biliet deposito berbasis digital yang bisa diakses nasabah secara mandiri. Perlu penguatan audit internal yang independen dengan rotasi auditor. Kemudian OJK harus memastikan nasabah yang dirugikan mendapat ganti rugi dari bank, bukan hanya mengandalkan jalur pidana yang panjang. Dan polisi wajib mengungkapkan identitas serta jabatan seluruh tersangka
agar publik bisa menilai keterlibatan manajemen secara adil. Sebagai mahasiswa manajemen sekaligus pegawai di instansi keuangan negara, saya memandang kasus ini bukan sekadar kelalaian individu, melainkan cerminan kegagalan sistemik dalam tata kelola perbankan. Ada 3 poin pandangan saya. Pertama, kepercayaan bukan pengganti prosedur. Nasabah mempercayai BNI sebagai bank BUMN, dan kepercayaan itulah yang justru dieksploitasi. Seharusnya semakin besar kepercayaan publik, semakin ketat pula prosedur internalnya, bukan sebaliknya. Kedua, fraud senilai 110 miliar rupiah yang berlangsung 2 tahun tanpa terdeteksi menunjukkan kegagalan audit. Seorang pegawai bagian umum mampu mengelola transaksi miliaran tanpa satupun alarm berbunyi. Ini tidak mungkin terjadi jika kontrol internal berjalan normal. Ketiga, perlindungan nasabah tidak boleh bergantung hanya pada jalur pidana. Proses hukum memakan waktu bertahun-tahun, sementara nasabah sudah kehilangan dananya. Update terbaru yang saya sampaikan tadi membuktikan poin ini. Meski pidana sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap, ganti rugi ke korban masih terhambat. OJK perlu mekanisme ganti rugi yang lebih cepat. Sebagai kesimpulan, kasus ini menggambarkan kejahatan perbankan yang melibatkan insider, di mana pegawai bank memanfaatkan posisi dan kepercayaan nasabah untuk memalsukan biliet deposito senilai lebih dari 100 miliar rupiah. Modus yang berlangsung hampir 2 tahun tanpa terdeteksi menunjukkan kelemahan dari sistem kontrol internal dan pengawasan di BNI Kantor Cabang Makassar. Dugaan pemufakatan jahat yang awalnya hanya disampaikan nasabah, kini terbukti benar secara hukum. Dengan ditetapkannya 3 tersangka putusan dan sudah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap, kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh ekosistem perbankan di Indonesia. Kepercayaan nasabah adalah aset utama, dan kejahatan insider adalah ancaman terbesar yang harus diantisipasi secara sistemis. Fraud tidak terjadi dalam semalam. Ia tumbuh perlahan di celah-celah yang hanya terlihat setelah semuanya terlambat. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.